sambut sekarang juga panggilan-Mu ya Yesus. Kami sambut sekarang juga panggilan-Mu ya Yesus. Kami berjanji setia dan memberi segala daya. Janji setia dan memberi segala daya. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, katakan semua dosa. Gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Harta dan tenaga kami padamu kami serahkan. Harta dan tenaga kami padamu kami serahkan. Dan dengan bersuka hati kami kerja ya Tuhan. Dan dengan bersuka hati kami kerja ya Tuhan. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, katakan semua dosa. Usahakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Ayat inti PA kita pada sabat ini terdapat dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa terima kasih atas berkat-Mu yang begitu besar bagi kami, yang sudah menjaga kami anak-anak-Mu dari gereja yang kami dapat tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun ya Bapa. Dan sekarang kami akan mulai kegiatan kami di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati kami dari awal pertengahan hingga kami akhirnya dengan baik ya Bapa. Ini syukur dan permohonan kami ya Bapa, ampunkan segala dosa yang kami perbuat. Karena dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita semua tetap berdiri dulu, jangan duduk. Kita langsung masuk dalam perjanjian dan peraturan petualang. Perjanjian dan peraturan petualang. Petualang. Yang petualang. Perjanjian petualang. Oleh karena Yesus mengasihi saya, Saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Peraturan petualang. Peraturan petualang. 1. Jadi suka menurut. 1. Jadi suka menurut. 2. Jadi suci. 2. Jadi suci. 3. Jadi benar. 3. Jadi benar. 4. Jadi manis budi. 4. Jadi manis budi. 5. Jadi suka menolong. 5. Jadi suka menolong. 6. Jadi sopan. 6. Jadi sopan. 7. Suka menolong. 7. Suka menolong. 8. Gembira. 8. Gembira. 9. Jadi bijaksana, hormat dalam kebaktian. Jadi bijaksana, hormat dalam kebaktian. Peraturan dan perjanjian Pathfinder. Perjanjian Pathfinder. Perjanjian Pathfinder. Oleh kasih karunia Allah. Oleh karena kasih karunia Allah. 1. 1. Saya mau menjadi suci, manis budi dan benar. Saya mau menjadi suci, manis budi dan benar. 2. 2. Saya mau mematuhi
yang saya dengan jujur. 3. 3. Memelihara tubuh saya. Memelihara tubuh saya. 4. 4. Berbuat benar. Berbuat benar. 5. 5. Jadi sopan dan penurut. Jadi sopan dan penurut. 6. Berjalan perlahan dalam acara kebaktian. Dalam perlahan acara kebaktian. 7. Selalu bernyanyi dalam hati. Selalu bernyanyi dalam hati. 8. Menjalankan perintah Tuhan. Menjalankan perintah Tuhan. Tidak pada tempatnya. Contoh, garpu, sendok, piring, buku. Kira-kira yang mana yang tidak pada tempatnya? Buku. Oke, gampang bang? Susah. Gampang. Sekarang bagi berapa kelompok ya? 1, 2, 3. Kanan, tengah dengan kiri. Yakub, dengar dengar baik-baik ya. Yakub, Yohanes, Yosua, Yosia. Petot. Yakub, Yohanes, Yosua, Yosia. Yosua, Yosia. Betul, kelompok C. Berikutnya Jordan, Sinai, Efrat, Tigris. Sinai. Kenapa Pak Pendeta? Yang lain sungai tuh, kalau Sinai kan bukan sungai. Ya, satu sama ada C. Yang ketiga, Goliat, Yesaya, Yunus, Nathan. Kenapa Goliat? Kan yang lain nabi. Oke. Goliat kan bukan. Soal yang keempat, emas, perak, kemenyan, mur. Emas perak. Kemenyan, mur. Ulangi lagi. Emas, perak, kemenyan, mur. Perak. Bang Madi. Perak. Ya kenapa? Apa Tuhan Yesus? Kan yang bawa itu dilihat Tuhan Yesus itu kan sana ada perak di situ. Oke. Jadi semua kelompok sudah pernah jawab kan? Sudah selesai pemanasan? Ah, ini baru mulai. Ya. Nah, ini ada pesan. Pesan datang malaikat yang bawa. Tapi karena malaikat takut, nanti kalau setan dapat tahu, setan bisa rubah jadi pesan. Betul pesan? Betul. Jadi malaikat tulis ini pesan dalam kode. Dia pakai kode ini. SMS pakai kode. Ya. Ini kelompok yang ini dia pun kedua kira-kira siapa? Cindy. Ini. Ini Nomadi. Di website. Itu ada foto ya. Ini ada foto. Nah, di sini semua ada angka-angka. Ini angka-angka ini pesan dari SMS dari malaikat. Sekarang ketong punya tugas, ketong harus rubah ini angka-angka menjadi huruf dan menjadi kata supaya ketong bisa baca dia punya pesan itu apa. Nah, coba semua berembuk coba. Di sini kayaknya harus satu grup lagi. Kamu ini bisa tanya kok. Ya. Kau ini kasih contoh. Angka-angka ini. Itu tolong kasih tahu
Ini angka satu apa? Nah itu harus diragukan bagaimana caranya untuk memecahkan ini. Begitu. Ini SMS dari mana katanya nih? Ini bukan token PLN ya. Ini kode rahasia. Itu di mana kita? Ini kan. Oke, karena waktu sudah habis. Ya, Pak, jawab sudah. Ternyata kalau olahraga yang berat susah juga ya. Susah lah. Nah, dia punya inti dari Niger. Dalam ketong punya kehidupan ini, ketong sudah tahu toh? Misteri, betul Pak Sander? Betul. Seperti kode. Tapi kalau kita punya panduannya, sama seperti tadi konsep ini nomor HP, kita bisa dengan pelan-pelan pelajari supaya kita bisa mengerti apa yang terjadi dalam kita punya kehidupan. Kita punya panduan itu apa? Air mata. Contohnya sama seperti Yusuf. Waktu dia punya saudara bikin jahat dengan dia sampai masuk penjara di Mesir. Dia kira-kira dia tidak tahu dia punya hidup kenapa sampai bisa begitu. Tapi setelah semua terjadi, dia jadi orang nomor 1 di Mesir, baru dia bisa mengerti itu semua adalah Tuhan punya. Dalam kita punya kehidupan juga seperti itu. Sering-seringlah kita lihat kita punya panduan kehidupan di Alkitab supaya kita bisa mengerti Tuhan punya rancangan dalam kita punya hidup. Shalom dan selamat sore. Baik, terima kasih Kakak Uji sudah bikin ketong otak siang-siang berputar dengan angka-angka. Lagu dari anak-anak petualangan Pak Sender. Aku ini pohon ciptaan Tuhan, ini batangku, ini batangku. Jika aku ditebang, krek, krek, krek. Jika aku ditebang, krek, krek, krek. Yang kita melihat, hap, hap, hap. Yang tuli mendengar, hip, hip, hip. Yang berjalan, hap, hap, hap. Yesus ajar, Yesus luar biasa. Yesus ajar, Yesus luar biasa. Yesus. Kurang semangat. Ya semangat biar mama-mama jangan ngantuk. Ayo. 1, 2, 3. Hanya gembala Daud pakai alih-alih. Hanya gembala Daud berdoa dan menyanyi. Hanya gembala Daud di sungai kecil. Hanya gembala Daud bawa 5 kerikil. Sebuah kerikil masuk alinya, diayunkan alinya. Sebuah kerikil masuk alinya, diayunkan alinya. Ayunkanlah, dan lemparkanlah. Kerikil rendah, tengah goyah, dan goyah pun robohlah. Saya lihat anak-anak semua kita ini sudah cerdas kan. Kalau tadi sumpah janji Pak Fender ya, nah, dan petualang hebat. Tapi saya ingin supaya kalau bisa tidak hanya hafal, tapi tahu artinya. Nah sekarang mungkin begini, kalau bisa ini kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Saya mau bikin tanya jawab. Kalau siapa yang bisa menjawab semua, Bapak Pendeta jadi ini wasitnya. Kalau bisa menjawab berarti akan dapat hadiah. Ya. Ini mungkin ada yang di sini duduk dekat-dekat ya, supaya nanti kalau jawab harus cepat. Tapi kayaknya pagi deh. Ini yang ada besar juga gabung dengan celok. Nah, belakang mesti pinter ya. Tapi sebelum datang ke pertanyaan, saya ingin kalau mau datang ke pertanyaan
Ya boleh orang tua kasih masukan biar anak muda berpikir. Oke. Kalau kuat artinya kokoh. Berarti kalau ada angin, ada goyangan, ada gempa bumi, tetap Teguh. kuat, kokoh berdiri. Berarti anak muda ini punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab di gereja itu apa? Tadi saya dengar itu ada janji terpender. Ayo coba pikir, tanggung jawab di gereja itu contoh saja, salah satu contoh apa? Main HP di dalam gereja terus. Main HP itu tanggung jawab atau tidak? Itu memberikan contoh yang tidak baik. Itu anak muda yang kita lihat anak muda main HP terus. Oke, tanggung jawab dalam gereja itu apa? Tadi ada sebutkan di dalam terpender. Janji terpender. Tanggung jawab duduk manis dalam gereja, tidak jalan ke sana kemari, tidak bercerita di dalam gereja. Nah, itu juga merupakan tanggung jawab moral anak muda di dalam gereja. Itu salah satu contoh kecil. Ada banyak lagi contohnya. Jadi pun satu. Bagaimana? Pun satu. Belum. Ya belum. Ini belum pertanyaan. Ini hanya pemanasan saja. Oke. Lalu ada lagi. Sebagai anak muda tiang gereja, ada perlu apa yang paling penting di dalam? Setia, jujur. Sudah tanggung jawab harus setia. Lalu sudah setia harus jujur juga. Dalam arti kalau gereja setiap kali itu ada jadwalnya, kita juga harus datang sesuai dengan jadwal. Itu artinya salah satu contoh. Tadi saya dengar ada Ramatama dan juga ini harus aktif dalam semua kegiatan yang ada. Ini pemanasan saja. Sekarang kita masuk kepada yang sebenarnya. Saya dengar tadi tergerak 50 tahun yang lalu, saya juga janji dan Pak Hendar seperti itu. Hari ini saya dengar kembali. Iya 50 tahun yang lalu ya. Sekarang ini kelompok 1, ini kelompok 2, tapi Om Pendeta harus dalam waktu 10 detik. Berarti saya ada menyiapkan 15 pertanyaan. Kan kita ini setiap hari pagi dan petang ada baca tahunan, ya ada renungan pagi, tapi juga ada pembacaan Alkitab tahunan. Jadi saya diikuti, Katrin saya belum tidur, saya belum bangun, ditarik ke baru saya, suruh ikut cepat. Terus saya ini catat ada beberapa, Hepsi begitu katakan, nanti ibu bawa acara, saya bilang mungkin saya mau tanya ini saja, apa semua baca nggak ikuti pelajaran yang ada di dalam bacaan. Sekarang saya mau tanya kepada kelompok 1. Siap, kelompok 1 10 detik. Di hadapan raja siapakah Musa meminta izin untuk membawa keluar orang Israel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Selesai, Pak. Benar. Jangan ada di HP, Cindy. Benar ya? Oke. Sekarang atau baku rampas saja ya? Iya. Ingin tanya ibu baca soal 2 atau 3 kali karena belum terlalu tangkap. Ini detik bisa berjalan. Iya, paling setelah ibu baca detik berjalan. Oke. Baru detik berjalan 2 kali soal baru detik berjalan. Jangan terlalu lama. Ibu rebutan saja. Rebutan. Oke, rebutan. Berarti ini kita gugur ya? Ya, gugur, Pak. Maaf ya. Ada berapa banyak tulah yang Musa lakukan? 7 berapa? 7. Mana yang benar? 10 tulah. Ini 7. Gugur. Perhatikan, sebutkan tulah 1 dan tulah 2. Ibu merah Yang kedua, yang terakhir. Sudah cukup, Rian selesai. Iya, sudah masuk sini. Bagaimana? Sini 2,
sini 1. Iya. Jadi yang mana benar? Sini 2, sini 1. 200 dan 100. Yang berikut. Kan kita grup ibu. Grup nah. Oke, grup toh. Grup. Jadi nggak apa-apa. Iya, siapa tahu jawab. Karena kadang-kadang juga orang tua tidak tahu. Jadi Iya, saya betul. Kalau bikin ini baca lagi. Sebutkan nama laut yang terbelah dua. Sekarang yang Kan berikut. Pak Pendeta bisa berdiri lama tuh. Badangan dia berapa dia membangkitkan. Itu orang tua yang jawab. Orang muda. Jangan protes. Boleh angkat tangan dulu baru jawab. Sini, jangan protes. Dulu baru jawab. Jangan protes. Angkat tangan baru jawab. Dua dia itu bangkit pada hari. Ketiga. Hari ketiga. Hari ketiga Pak Pendeta. Hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu. Oke, lanjut. Bisa lanjut? Lanjut. Siapa nama orang yang paling setia dan takut akan Tuhan walaupun menderita sakit? Ayo. Pasti Bapak Pendeta tulis ini, besok tahu. Bapak Pendeta kumatang. Itu Ibu Susi, kita protes Pak Juri juga. Kalau Juri kumatangnya di sini, bagaimana kita bisa tidak dilihat? Kan Mali. Oh ini yang ketahuan kau, Apa nama pohon dan nama lelaki kedua? Sakeus, pohon ara. Sakeus, pohon ara. Apa dia duduk? Angkat tangan dan sebutkan ya. Apa nama gunung tempat Musa menerima doa? Korek. Apa yang membuat Musa marah? Sehingga Saat melihat bangsa Israel berhala menyembah patung. Patungnya menyerupai lembu yang terbuat dari emas. Lihat. Siapa pendetanya lihat di sini. Bagaimana? Siapa pendeta saja yang diteliti di sini. Siapa yang kita jelaskan? Apa dia ngapain Pak? Patungnya menyerupai lembu emas. sebutkan nama kota saat Sakeus datang melihat Yesus. Jericho. Awas, di sini ada banyak ini. Salah 1, 2, 3 main. Ingat, dengar baik-baik ini pertanyaan. Jangan melihat ke belakang.
Laut seberang menjadi dua. Semuanya benar, tapi pertanyaannya dua. Kejadian apa yang terjadi pada siang hari dan malam hari? Yang kawan datang api. Tapi dia punya gimana? Apa yang terjadi pada saat istri Lot keluar dari Ya, sudah sabar. Tolong, ini. 75. Ada. Kita 2000 kosong hanya 400. lalu dia bisa digambar ya. Yuk baca ini dulu. Ini kelompok 1 mendapat 5. Hei. Mendapat 9. Nanti dibagi oleh jenis Ronald. Tahu kita tentang Master Sing dari India. Master Sing ini dia pergi sekolah di Inggris, lalu dia datang dari keluarga yang keluarga agama Hindu, lalu dia itu diajak oleh penari dia pengen sebagai orang Kristen di India. Setelah itu Master Sing ini pulang ke India. Satu desa kecil di India, dia itu menikah dengan orang besar yang beragama Hindu juga dan mempunyai 2 anak. Lalu pada saat itu mereka itu memperhatikan bahwa Master Sing ini tidak selalu mengikuti kamu tahu bahwa orang India kalau di film-film itu selalu membuat kegiatan-kegiatan berdoa, India dan seterusnya. Mereka perhatikan Master Sing dengan keluarganya tidak pernah melakukan hal itu. Lalu pada satu saat orang lalu mulai tidak senang melihat Master Sing ini selalu berdoa, bernyanyi dan berseru untuk menyebutkan nama Tuhan Yesus Kristus, bukan menyebutkan mereka punya nama dari orang Hindu. Akhirnya mereka protes kepada kepala desa, lalu meminta kepada kepala desa untuk menghakimi dia di tengah alun-alun. Master Sing, istrinya dan 2 anaknya dibawa ke alun-alun. Lalu mereka ini ditanyakan oleh seluruh rakyat, apakah kamu tetap mau memelihara, mau mempercayai orang yang kamu katakan Kristus, atau kamu kembali kepada agamamu yang semula? Dia tidak menjawab apa-apa, tapi dia hanya menyanyi. Makanya tadi saya minta Greti, coba melihat Greti, saya Greti menyanyikan lagu itu. Lagu ini sebenarnya dibuat oleh Master Sing dan akhirnya menjadi viral di seluruh dunia. Coba lagi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. With me, I still will follow. The Lord with me, I still will follow. The Lord go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Lalu pada saat Master Sing menyanyikan lagu ini, marahlah orang sekampung dan mereka minta kepada kepala desa untuk segera melakukan tindakan kepada Master Sing. Lalu kepala desa ini bertanya lagi satu kali kepada Master Sing, apakah kamu mau kembali kepada agama kamu yang semula, yaitu agama yang diingini oleh orang India, atau kamu mau tetap percaya kepada orang yang kamu menamakan Yesus? Dia tidak menjawab apa-apa, tetapi dia hanya menyanyi, saya tidak akan kembali setelah saya tetap mengikuti Yesus. Dan kata artinya. Lalu mereka mulai sangat marah, mereka mengambil parang dan mengambil istrinya ke depan. Pertanyaan yang terakhir, apakah kamu masih mau mengikuti Yesus kamu atau mau kembali ke agama kamu? Lalu dia katakan, saya akan tetap mengikuti Yesus, saya tidak akan kembali. Lalu mereka pancing kepala istrinya.
setelah kandung kepala istrinya dia tetap menyanyi. Lalu anak berdua itu diangkut juga ke tengah-tengah, dibawa ditarik ke tengah-tengah alun-alun. Lalu mereka katakan lagi, tanya satu kali lagi. Yang kedua kali kami bertanya kepada kamu, apakah kamu mau tetap mengikuti Yesus Kristus atau kembali ke agama semula? Lalu dia tetap menyanyi seperti itu, bahwa saya tetap memilih Yesus, mengikuti Yesus, saya tidak akan kembali. Lalu anak-anaknya itu yang 2 orang dipancing juga kepalanya. Lalu terakhir dia kepala desa mengatakan, "Netersing, kami memberikan kepada kamu saat ini waktu yang terakhir. Kamu memilih apakah kamu mau mengikut keluarga kamu atau mau mengikut apa yang kami sebutkan ini." Lalu dia tetap menyanyi seperti itu. Lalu mereka potong kepalanya. Setelah semua keluarganya sudah dicacing kepalanya di tengah-tengah alun-alun, lalu pada saat itu tiba-tiba seluruh orang yang ada hadir di alun-alun itu diam dan tidak bergerak, berbicara, memberikan komentar apapun. Lalu pada saat itu katanya tiba-tiba semua orang itu gemetar karena dengar seolah-olah lagu-lagu yang tadi dia menyanyikan itu ternyanyian lagi di kepalanya. Lalu pada saat itu mereka semua pulang, rumah tidak ada yang menyalakan lampu, mereka semua diam. Dia memikirkan betapa hebatnya orang itu sampai dia mengorbankan istri dan anaknya dari dirinya sendiri hanya karena nama orang itu. Apa yang terjadi 1 minggu kemudian, seperti kepala desanya mengundang kepada semua orang yang ada di desa itu untuk mendeklarasi bahwa mereka semua akan menerima agama keluarga ini, menjadi Kristen. Makanya mereka menyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar. Kita semua berdiri, kita menyanyi sama-sama. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Satu kali lagi. Mengikut Yesus keputusanku 3 kali. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Terima kasih. Tetapinya masalahnya adalah yang pertama, laki-laki ini orang susah, perempuan ini orang berada, kaya, sehingga ada masalah bini pemisah. Silakan bagaimana jalan keluarnya orang muda untuk mengatasi ini. Bapak-bapak jalan keluarnya bagaimana, ibu-ibu jalan keluarnya bagaimana, supaya Satu agama. satu agama. Ayo
Nah, bawa lagi. Yang mau nikah mengembangkan laki-laki atau nanti kalau nikah itu baru boleh lakukan semua. Jadi kita tadi pemuda-pemuda sudah bahas, bilang biar miskin yang penting harus rajin. Kalau miskin balas bilang santai boleh. Miskin tapi harus rajin karena kalau sudah menikah Harus bertanggung Tuhan jawab. pasti akan buka pintu-pintu berkat. Jadi kita tetap bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Itu keputusan dari dulu. Dengar ini ibu dulu. Berdasarkan kesimpulan ibu-ibu, keluarga kedua belah pihak itu dipertemukan, kemudian ada juru bicaranya, jubir, untuk menegosiasikan gimana kalau balance-nya itu dicicil. Ya, atas kesepakatan bersama. Amin. Begini, keputusan kita Bapak bertiga kan perempuan itu orang kaya ya, laki-laki miskin. Ini cinta, sudah cinta. Ya, ini cinta ini cinta. Jadi karena cinta, perempuan tuh pasti dia rela berkorban. Jangan uang itu lewat belakang. Betul. Ya kan? Jadi dia di situ jalan. Nah begitu tanpa sepengetahuan Orang tua. dari orang tua perempuan. Ya. Begitu. Kan kalau dia pasti dicinta, contoh kayak mati kan? Mati dicinta. Itu kan. Gitu. Jadi sini kan rela berkorban dari perempuan. Bikin dia menghalalkan segala cara itu baik. Dia pun cinta aja. Begitu. Putus cinta tai kucing saudara cocok. Jadi orang muda yang penting itu laki-laki itu rajin. Iya, harus rajin. Rajin, walaupun dia rajin, kalau dia rajin, Tuhan akan apa? Yus akan berkat. Akan berkati. Tapi kalau tidak rajin juga, nikah dulu pasti dia akan punya tanggung jawab Betul. dengan sendirinya. Dan nanti dia akan memberkat, tambah berkati lagi. Amin Adi, amin. Berarti siap ya? Dia siap. Ya, Dan kalau menuntut laki-laki harus ada kerja kaya, nah itu repot, bunuh saja kan. Tuhan, Oke, sekarang Benar dari ibu Susi. Saya komentar. Artinya kalau rajin juga bagus, itu salah satu kriteria. Tetapi juga harus ada kedekatan secara adat istiadat. Doi itu dia. Doi. Jadi nanti apakah itu dia mau kasih atau hanya simbol saja itu bisa juga. Ya, jadi artinya ini ditabung buat Kebijakan harus ada apa? Kalau di situ bilang, Pak Adi bagaimana? Kalau cewek cinta, Rela berkorban, Pak. Kasih uang begitu. Iya. Ada kekayaan. Dia akan rela berkorban kan? Deminya. itu ada ini biasanya efek. Nah, efeknya apa? Efeknya itu pada saat berkelahi dia omong untuk saya bayar dari belakang. Begini juga Ibu Susi. Makanya kalau bertengkar rumah tangga tuh itu biasa. Kelas dan piring tidak mungkin jangan pernah free topi. Bahkan kita ribut istri bisa bangun lari pulang. Ya kau ikut. Ya itu ya. Jadi namanya kita pun cinta tuh ibu kita akan selamatkan. Apapun terjadi kita berjuang. Kita pun kepala kita kasih juga. Yang penting kita dapat. Iya, betul. Jadi, ibu punya itu memang betul itu kriterianya ada beberapa. Itu semuanya masuk. Ya. Iya. Tapi intinya kan kita pun cinta nih ibu. Kita tapi jangan bagi buta. Oh, tidak.
kita jaga supaya kita tidak menciptakan suasana yang ribut dan sebenarnya dia mulai bangkit-bangkit dia punya pengeluaran juga kan. Kesimpulannya Alkitab. Bukan Matius 15. Pakai dosa tahu. Matius 15. Semua Alkitab dibuka yang bawah Alkitab. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah dan adat istiadat nenek-nenekmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan bagi siapa yang menutupi ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, supaya digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini meninggalkan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah. Stop. Buat mengerti ini? Ya. Saya suku Manado, ada suku Batak, ada suku Timur, ada suku macam-macam. Masalah adat istiadat inilah yang menghalangi anak-anak kita bisa kaya. Ini Alkitab yang bilang. Alkitab bilang. Sehingga hukum Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia tahun 71 mengatakan kalau wanita umur 18 ke atas, laki-laki umur 21 ke atas, maka mereka bebas tanggung jawab orang tua dua belah pihak. Mereka pergi dengan catatan sipil, langsung di catatan sipil, langsung ada nikah, langsung cat. Tidak ada tuntutan segala macam kita pengen. Ini undang-undang perkawinan Republik Indonesia. Sehingga pemerintah tidak menyokong adat istiadat semua kebudayaan di Indonesia ini. Ini dasarnya. Dasarnya. Jadi, dirikan, hai orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Gini, saya di Jakarta, mayoritas orang Batak. Kalau pernikahan saudaranya hari Sabat, kalau tulangnya itu tidak hadir pernikahan itu belum sah. Tulang apa itu? Om. Belum sah. Maka dia walaupun tidak masuk gereja, pergi di pernikahan. Advent ke Advent pergi. Tinggalkan gereja. Tinggalkan perintah Tuhan. Hukum yang keempat. Ingatlah ke hari Sabat. Yesaya 58 ayat 13-14. Jangan injak hukum Sabat. Sudah melanggar kemarin hari Sabat. Berikut. Kalau ada orang mati, Yesus bilang biarlah orang mati mengubur orang mati. Oh, tahu semua itu. Oh, beta pindah, ini orang di sana ada begini. Datang gereja dulu, habis gereja dulu baru ketemu pergi. Masa tidak bisa bikin? Bisa, tapi kita cari ibadah dulu. Jangan tinggalkan kumpulan saudara bersaudara. Ibrani 10 ayat 25. Jadi, khusus untuk entah agama, entah adat istiadat apa saja, ini dasar. Ada kalanya metode gereja, mana ini? Oh, ternyata dia bersaudara ada nikah di sana, hari Sabat, PGD, pernikahan. Oh, ada macam. Beda berapa kali waktu di Manado. Nanti setelah acara berarti itu caranya. Kalau orang Batak begitu, kalau tulang tidak ada tidak sah. Tapi pendeta DH Menurung, mantan bendahara conference, diumumkan kepada semua di wilayah, dia bilang, saya tulang, kalau ada yang kami, ada yang mati, saya tidak mau pergi. Mereka mau pecat saya daripada adat, silakan.
itulah yang terjadi di keadaan ini. Jadi sekarang begini, kalau tadi kesaksian daripada Ibu Susi mengenai itu ada India, walaupun dia mati, semuanya mati demi nama Yesus, itu saya tidak tahu, aku bukan saya tidak tahu. Tapi saya tadi merinding dengar itu. Dia siap, istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, dia sudah terakhir. Akhirnya mereka semua apa? Bertobat. Ya kan? Sekarang tentang Advent. Advent katanya yang orang kebenaran, pegang Alkitab, firman Tuhan ini. Maka kita orang mau ikut ada istilah nenek moyang daripada hukum Tuhan. Jadi mulai dari hari ini, siapa mau pahami silakan ikut firman Tuhan. Siapa yang tidak mau pahami silakan masing-masing apa? Ikut jalannya sendiri. Inilah jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Berikut mengenai cerita Samson and Delilah. Saya mau tanya kepada orang muda dulu. Samson dijodohkan tidak? Jodohkan. Dengan orang seagama. Seagama. Tapi dia pilih mana? Yang pertama. Dia pilih yang cantik, Delilah. Delilah wanita baik atau tidak? Tidak. Tidak. Tapi dia paling cantik. Baca Amsal 5 ayat 3. Karena bibir perempuan jalan menitikan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tadi di kelas orang muda, sekilas pandang, saya tanya, mana lebih banyak ke dunia atau ke rohani? Sebab ada yang kasih pelajaran mengenai persekutuan dengan Tuhan. Orang muda jawab, 90% ikut kepada dunia, hanya 10% kepada Yesus. Kalau orang muda begini, sampai kiamat di dunia. Tak salah udah muka semua. Sama seperti Samson. Ini bukan saja kepada Samson, kepada laki-laki, kepada perempuan juga. Mengapa? Samson nasir Allah. Totong ini bukan nasir Allah, totong ini. Ya kan? Nasir Allah sudah diberikan oleh Allah, mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa. Tapi mengapa ini dia pilih kepada Delilah? Mengapa? Dia marah kan? Sebab istrinya diambil orang. Tapi puji Tuhan, setelah dia sudah ditangkap, sudah dicolek matanya, sudah dikasih di gedung yang besar, akhirnya dia bertobat kepada Tuhan, Tuhan saya. Dia sudah di tiang begini, sudah begitu, dan akhirnya Tuhan saya. Dengan tiang ini dia langsung mati dia dengan semua raja dan semua pengusaha saat itu. Jadi orang muda sekalian, baca 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab kesamaan apakah terdapat antara kebenaran dan keberuntungan, atau bagaimanakah orang dapat berbagi? Ya, kita bilang. Saya mau tanya, rumput di luar hijau atau lebih hijau dari rumput di dalam? Pak Pendeta, bukan hijau le, amat sangat hijau. Dia bilang begini, Pak Pendeta, cowok di atas itu boleh bantu. Iya, teman-teman. Dan bagus cowok-cowok di luar. Silakan Anda kalau Anda menemukan selama-lamanya. Seperti Adi. Ini semua dia bilang ini. Dia bilang, jadi pelajaran. Untuk papa-papa, mama-mama yang anak laki-laki perempuan amarah. Kalau Anda mau ikut Delis, silakan. Kalau Anda mau ikut, silakan. Tapi keselamatan jangan lupa, keselamatan itu di kita, bukan di
kepada Tuhan. Selamatkan kita yang tentukan, bukan Tuhan yang tentukan. Oke, ada pertanyaan? Kasih saya ingin memberikan renungan singkat yang saya ambil dari Injil Matius pasal 14, yaitu tentang Yesus berjalan di atas air. Dalam Matius pasal 14 yang dicatat yaitu tentang ketika murid-murid Tuhan sedang ada di atas perahu, di dalam perahu, tiba-tiba mereka melihat Yesus dan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan memanggil salah satu muridnya yang bernama Petrus. Dia berkata, "Petrus, tolong jalan ke sini." Dan Petrus tanpa pikir panjang dia langsung keluar dari perahu untuk berjalan di atas air. Ketika Petrus fokus selalu melihat Yesus, dia masih bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika Petrus mulai terpengaruh dengan angin, dengan ombak, tiba-tiba Petrus mulai tenggelam. Apa yang kita ambil kebenaran ini? Apa menurut saudara tentang perahu di dalam laut? Saudara sepakat ini? Perahu adalah sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, karena tidak kena air yang tidak tenggelam. Itu sesuatu yang nyaman. Tetapi ketika saudara dan saya pergi berbicara, merenungkan, mendengar apa yang Yesus katakan, kita harus pergi demikian dengan saudara. Saudara kadang-kadang harus meninggalkan sesuatu yang nyaman dalam kehidupan Anda. Dan mungkin Anda mengalami situasi yang tidak nyaman. Bagaimana perasaan Anda? Biasanya sama seperti Petrus, Tuhan tolong saya. Kita akan berkata seperti itu. Demikian juga dalam masa-masa yang akan kita lihat, termasuk dalam pandemi ini, banyak peristiwa yang kita alami dan kita dengar di seluruh dunia. Banyak orang bertobat gara-gara pandemi. Dan itu merupakan satu hal yang baik. Kadang-kadang ada Tuhan supaya kita keluar dari zona nyaman, termasuk mengalami pandemi, supaya kita bisa melihat bahwa di dalam kegelapan, di dalam lembah yang paling dalam bagi kita, Tuhan tetap bekerja dalam keadaan seperti itu. Kita tidak tahu mengapa terjadi agar ini, tapi Tuhan tahu. Tujuannya apa? Untuk menarik anak-anak Tuhan untuk bisa datang kepada kita. Meskipun ada masalah seperti kita tenggelam di dalam air, kita bisa minta tolong kepada Tuhan dan Dia menolong kita. Demikian juga acara hari ini, walaupun dalam keadaan kurang nyaman hari ini, tapi kita tahu bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Dan Dia selalu akan menolong, menopang, dan menyelamatkan kita. Inilah kiranya kandungan kecil yang saya ketapkan kepada kita semua. Tuhan memberkati.